Dan sesuai dengan janji kita kemarin, di mana kita sudah bikin plastik ya Bapak Ibu, kita bikin plastik dari bahan baku singkong atau ubi kayu. Sudah kita buat kemarin, bahan alat cara pembuatan sudah selesai. Sekarang kita masuk di part 2, kita akan bikin lagi plastik, namanya bioplastik. Sama seperti plastik-plastik kresek yang lain, atau botol plastik dan plastik yang lain, produk plastik. Tetapi karena dia bioplastik, bio itu artinya makhluk hidup atau hidup ya, seperti singkong atau ubi kayu yang kita buat kemarin plastiknya. Sekarang kita mau bikin plastik dari bahan baku jagung ya, karena kemarin kan banyak yang nanya, Pak, susah sekali singkong atau tepung tapioka, bagaimana kalau bahan-bahan yang lain? Ya jagung, di seluruh pelosok Indonesia kan ada, Bapak Ibu gampang dapat jagung kan. Tetapi jagung yang kita manfaatkan adalah patinya, nanti kita masuk di situ. Jadi hari ini kita mau bikin bioplastik atau plastik berbahan baku jagung atau pati jagung. Nah, bahan baku pati jagung ini nanti akan kita olah ya untuk menjadi polimer biodegradable. Polimer biodegradable itu artinya apa, Pak? Artinya plastik yang nanti kita jadikan ini dia mudah sekali terurai dan mampu sekali dihancurkan oleh mikroorganisme baik jamur pengurai maupun bakteri pengurai dalam tanah. Jadi ketika plastik ini masuk ke dalam tanah butuh waktu 3 sampai 5 bulan saja hancur lebur menjadi kompos. Jadi plastik kita pakai untuk bungkus sesuatu, dia juga bisa jadi kompos, nanti jadinya akan terurai dalam waktu beberapa bulan saja. Itu yang disebut dengan polimer biodegradable. Dan itu yang kita mau bikin, polimer biodegradable atau plastik dari pati jagung. Oke, langsung saja ambil pulpen dan kertas seperti biasa. Catat bahan-bahan apa yang Bapak Ibu perlukan dan siapkan untuk kita bikin plastik dari jagung atau pati jagung ya. Silakan siapkan alat tulisnya, bisa pause video ini atau hentikan sementara untuk siapkan alatnya. Oke, kita langsung mulai saja. Bahan pertama yang perlu Bapak Ibu siapkan, pati jagung. Pak, pati jagung ini buah jagung ya? Ya, tetapi yang mau diambil patinya. Nanti kita masuk di situ, saya akan kupas bagaimana Bapak Ibu cara mendapatkan pati jagung dari buah jagung. Sehingga nanti kita bisa pisahkan, yang kita dapatkan hanya pati, sari karbohidrat atau karbohidrat kompleks ya. Jadi dalam jagung itu ada vitamin, ada karbohidrat, ada protein, banyak ya unsurnya. Tetapi yang mau kita pakai nanti hanya pati. Jadi protein kita buang, vitamin kita buang, yang lainnya kita buang. Yang kita ambil hanya pati, artinya karbohidrat kompleks saja. Nanti saya akan kupas tuntas cara mengambil pati dari buah jagung. Yang penting Bapak Ibu catat dulu bahan-bahannya, yaitu yang pertama jagung, pati jagung ya. Bahan kedua apa? Air. Air biasa aja ya. Kalau bisa air galon lah ya, jangan air keran atau PDAM, air galon ya. Kedua air, ketiga apa? Bapak Ibu perlu yang namanya gliserin. Gliserin itu apa, Pak? Gliserin itu sebuah bahan yang ramah juga, bahan kimia. Dia ramah juga. Bahan kimia ini fungsinya untuk menambah elastisitas atau plastis. Plastis itu artinya dia elastis. Jadi nanti plastik yang Bapak Ibu hasilkan dari jagung, dia bisa elastis, tidak kaku seperti batu ya. Kita perlu gliserin itu. Gliserin itu seperti ini. Nah, ini produknya. Bapak Ibu bisa beli, klik aja kolom deskripsi di video ini. Bisa Bapak Ibu lihat di bawah video ini ada kolom deskripsi. Klik aja deskripsi di situ. Lalu Bapak Ibu akan jumpai link toko yang menjual gliserin ini, harganya murah saja, 3.000 per 100 mili atau 30-an ribu per 1 liter. Itu satu botol besar itu. Bisa jumpai toko itu amanah, jujur dan murah. Kalau nggak tap saja layar ini, Bapak Ibu akan lihat di situ ada produk-produknya. Yang ketiga tadi gliserin, yang keempat kita butuh asam asetat. Asam asetat ini bisa Bapak Ibu ganti dengan cuka, tetapi cuka itu bukan asam asetat ya. Cuka adalah bahan yang dibuat dari asam asetat itu. Artinya dia mengandung asam asetat, tetapi dia bukan asam asetat murni 100%. Asam asetat itu biasa dibilang biang cuka, bukan cuka tetapi biang cuka. Dia dimasukkan untuk memproduksi cuka. Seperti itu ya. Sekalipun cuka mengandung asam asetat berapa persen, tetapi asam asetat bukan cuka. Asam asetat dan cuka dan lain sebagainya itu dikelompokkan menjadi satu gugus yang disebut dengan asam glasial. Asam glasial itu kompleks ya. Salah satunya adalah asam asetat pembuat cuka. Bapak Ibu kalau kesulitan mendapatkan asam asetat ini atau biang cuka, Bapak Ibu bisa juga, ini produknya, 1 liter itu 20-an ribu kok, murah saja. 100 mili itu cuma 2.400 kok, murah banget. Nanti tokonya saya taruh di deskripsi juga, kalau nggak tap saja, sentuh layar HP ini Bapak Ibu akan jumpai produk-produknya. Sudah 4 asam asetat. Yang kelima Bapak Ibu perlu yang namanya cetakan ya. Cetakan itu nanti untuk mencetak, bisa wadah datar untuk nanti mau diratakan tipis nggak jadi kresek, atau mau ada cetakan seperti asbak, mau dibuat asbak juga nggak apa-apa, atau cetakan apa saja bisa. Yang keenam itu adalah panci atau wajan. Nanti kita memasak di situ ya, seperti singkong kemarin. Oke ya, 6 bahan sudah. Boleh 7 bahan tambah 1 lagi kalau misalnya mau pakai pewarna. Boleh pakai pewarna makanan juga nggak apa-apa. Sesuai dengan kebutuhan dan keinginan saja, selera. Kalau nggak mau diwarnai juga nggak apa-apa. Oke, 6 bahan sudah siap. Sekarang kita masuk pada poin 1 tadi, pati jagung. Gimana cara mendapatkan pati jagung, Pak? Gampang. Bapak Ibu ambil jagung pipil kering ya, jagung kuning, jagung manis itu jagung biasa yang sudah kering, dipipil, dipisahkan dari tongkolnya. Setelah itu dicuci bersih. Setelah dicuci bersih jagung kering itu, Bapak Ibu rendam dengan air selama 12 jam. Atau semalaman juga nggak apa-apa. Supaya apa? Supaya dia lebih lunak saja teksturnya ya. Supaya dia lebih lunak, karena jagung pipil kering itu kerasnya bukan main. Setelah 1 malam direndam, ambil jagung itu lalu di blender dengan air. Air itu fungsinya supaya dia bisa hancur dalam blender atau penggilingan jagung itu, sehingga dia bisa mudah hancur. Kita perendaman itu fungsinya agar dia lunak, kemudian kita blender menggunakan air agar dia bisa hancur dengan sempurna dan dia bisa menjadi bubur jagung. Blender atau giling jagung itu dengan air sampai dia berbentuk teksturnya seperti bubur. Ya, tahu ya bubur blender ya. Seperti bubur itu, lalu setelah itu Bapak Ibu bisa ambil
keluarkan dari blender atau penggilingan itu, lalu siapkan kain kasa, lalu masukin semua hasil bubur jagung itu, lalu diremas. Tetes-tetesan air yang jatuh simpan di dalam wadah, tampung di dalam wadah sampai betul-betul habis airnya. Setelah itu masukin lagi air, lalu diremas lagi seperti itu sampai habis ekstraknya, ya. Setelah itu ampasnya dibuang. Genangan dalam wadah perasan sari jagung tadi Bapak Ibu diamkan selama 6 jam. Ya, diamkan selama 6 jam dalam wadah, maka Bapak Ibu akan jumpai pati-pati itu akan tenggelam di dasar wadah, sedangkan air akan ada di atas. Tuang air di atas dan ambil ekstrak atau yang tenggelam di bawah itu, tepung yang tenggelam itu patinya, lalu cuci kembali dengan air, isi air lagi, lalu diaduk kembali, bersihkan kembali, lalu didiamkan lagi 6 jam, tahapnya 2 kali. Setelah itu buang lagi air yang bagian atas, nah itu adalah pati yang bagian bawah itu, yang mengendap itu, ya, tepung yang mengendap itu itulah pati jagung, ya. Setelah itu ditiriskan, ambil pati itu lalu dijemur sampai kering. Setelah kering Bapak Ibu sudah bisa tumbuk halus atau blender halus lagi dan sudah mendapatkan tepung pati jagung murni. Seperti itu ya, itu untuk mendapatkan pati jagung. Sudah ya, sudah tahu ya cara dapat pati jagung. Oke, kita masuk pada bahan pembuatan plastik dari bahan baku pati jagung tadi. Yang pertama, Bapak Ibu siapkan wajan atau panci tadi di atas kompor. Setelah itu jangan dinyalakan dulu kompornya, wajannya dulu, pancinya dulu disiapkan. Setelah itu saya kasih contoh sederhana ya, nanti Bapak Ibu bisa konversi mau buat banyak silahkan. Saya kasih yang kecil-kecil saja. Bapak Ibu ambil 1 sendok, ya, nanti tinggal dikonversi ya, kalau butuh banyak nanti tinggal konversi. Bapak Ibu ambil 1 sendok, pati tadi, tepung jagung tadi, pati, masukkan ke dalam panci, 1 sendok makan. Lalu setelah itu Bapak Ibu masukkan lagi 1 sendok air. Jadi 1 sendok makan pati jagung, campur dengan 1 sendok air. Ya, kalau terlalu pekat dia, Bapak Ibu bisa tambahkan 1,5 sendok saja. Ya, boleh dinaikin 1,5 sendok. 1 sendok pati jagung, 1 sendok air. Kemudian yang ketiga masukin 1 sendok teh gliserin, 1 sendok teh. Kalau tepung pati tadi dan air tadi 1 sendok makan, sedangkan gliserin itu 1 sendok teh. Masukkan ke dalam, ya. Kemudian masukkan lagi yang keempat, 1 sendok teh lagi asam asetat, ya. Sudah 4 sendok ya. 1 sendok makan pati jagung, 1 sendok makan air, 1 sendok teh gliserin, 1 sendok teh asam asetat, ya. Setelah itu mulai nyalakan kompornya dengan api kecil, aduk terus menerus. Aduk sampai apa? Aduk sampai dia berbentuk seperti pasta atau gel, ya. Seperti mengental seperti itu ya, seperti pasta. Aduk terus menerus supaya apa Pak? Supaya dia tidak gosong Bapak Ibu ya. Supaya dia tidak mengental juga. Tetapi dia seperti gel. Seperti Bapak Ibu kalau membuat agar-agar itu ya. Dia seperti gel, kental-kental kenyal begitu. Setelah itu Bapak Ibu bisa masukkan pewarna di saat itu. Kalau misalnya mau pakai pewarna. Kalau tidak mau pakai pewarna tidak apa-apa. Setelah itu Bapak Ibu bisa siapkan cetakan. Lalu tuang di dalam cetakan itu. Kalau Bapak Ibu mau bikin plastik resek. Ya tuang di atas wadah yang datar. Jadi seperti meja atau apa begitu yang datar, kaca. Tuang di situ sehingga dia bisa menyebar. Lalu tinggal dibentuk. Kalau mau tipis berapa mili silakan dibentuk, digiling. Sampai adonan itu dia tipis seperti yang Bapak Ibu inginkan. Seperti plastik. Setelah itu tinggal Bapak Ibu diamkan saja di suhu ruang. Suhu ruang itu artinya suhu biasa. Ya, suhu ruangan artinya suhu biasa. Dibiarkan saja artinya seperti diangin-anginkan. Sampai kapan? Biasanya 1-2 hari itu sudah kering dan sudah mengeras. Kalau dia sudah mengeras dan sudah mengering selama 2 hari itu sudah menjadi plastik berbahan jagung atau bioplastik atau pati jagung tadi ya. Kalau misalnya mau lebih cepat Bapak bisa keringkan dan keraskan dia dengan menggunakan oven. Kalau punya oven di rumah bisa keringkan dengan itu lebih cepat dengan suhu 50 sampai 60 derajat Celcius. Dia sudah bisa menjadi bioplastik berbahan pati jagung juga ya. Kalau mau diangin-anginkan juga nggak masalah, tidak lama kok 1-2 hari sudah selesai ya. Kemudian Bapak Ibu, besok kita akan masuk di part 3 ya. Ini untuk teman-teman yang di daerah pesisir pantai. Kalau kita omong singkong, teman-teman di pesisir pantai itu sulit Bapak Ibu untuk dapat singkong atau tepung tapioka seperti part 1 kemarin. Bikin plastik dari singkong ya sulit. Part 2 ini teman-teman di pesisir pantai bikin plastik dari jagung, pati jagung hari ini ya sulit juga mereka. Nah kalau teman-teman di pesisir pantai mau bikin plastik juga seperti itu, tapi daerahnya sulit untuk dapat tanaman-tanaman seperti itu karena di pesisir adanya cuma ikan. Gimana Pak caranya untuk kami di pesisir? Bapak Ibu bisa bikin plastik ya, bioplastik juga dari rumput laut. Itu pun bisa Bapak Ibu untuk teman-teman di pesisir pantai ya, tinggal daerah pantai. Punya rumput laut banyak sekali kan di sana kan. Itu gratis tinggal dikeruk aja dari laut itu langsung bikin plastik. Untuk teman-teman spesial yang ada di pesisir pantai. Besok kita masuk di part 3. Cara bikin plastik atau bioplastik berbahan baku rumput laut. Khusus spesial untuk teman-teman di pesisir pantai. Sampai jumpa besok dan kata saya ucapkan tetap Anda selalu berbagi dan berkebaikan setiap saat.